Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu adalah apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Wa qala aidan wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli masalil la'allahum yatazakkarun. Sesungguhnya telah kami adakan di dalam Al-Quran kisah perumpamaan-perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat mengambil pelajaran. Az-Zumar ayat 27. Kaum muslimin yang berbahagia, topik kita hari ini adalah puasa ular, ayam, dan ulat. Ada dua macam ayat Allah yang diberikan kepada kita. Yang pertama adalah ayat-ayat kauliyah Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah, yaitu alam semesta, bahkan diri kita sendiri. Kedua ayat-ayat Allah itu adalah untuk menunjukkan kemuliaan, keagungan, dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Allah itu harus kita baca, harus kita pelajari, harus kita ambil iktibar darinya agar menambah kepada keimanan kita. Wabah corona yang sekarang melanda dunia, bahkan kita di Indonesia, adalah ayat Allah yang harus kita baca dan ambil pelajaran darinya. Virus corona yang mematikan adalah virus kecil yang belum ditemukan vaksin obatnya. Virus sekecil itu sudah mampu membuat porak-poranda tatanan sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik, dan lain sebagainya. Di suatu sisi itu adalah cara Allah untuk meremajakan dan memperbaiki alam ciptaannya karena sudah dirusak oleh manusia. Tapi di sisi lain itu adalah cobaan dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang tidak bersyukur, orang yang sombong, dan orang yang takabur. Sekecil virus itu saja pun kita belum bisa melawan, menemukan obat dan vaksinnya. Karena itu tidak sepantasnya lah kita sombong dan takabur dalam hidup ini. Dan memang Allah tidak suka kepada orang yang takabur dan sombong. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah benci kepada orang-orang yang takabur dan menyombongkan diri. Dalam kaitan dengan puasa, mari kita baca dan pelajari ayat-ayat kauniyah yang diciptakan oleh Tuhan. Terutama belajar dari 3 bentuk puasa binatang atau hewan yang diciptakan oleh Allah. Yang pertama, puasa ular. Yang kedua, puasa ayam betina. Dan yang ketiga, puasa ulat. Pertama, ular. Ular ketika dia sudah mendapatkan makanan yang besar, maka ular akan puasa beberapa hari. Hasil dari puasa ular adalah melahirkan kulit baru, menukar kulitnya yang lama dengan kulit yang baru.
Setelah ular puasa, maka dia akan beraktivitas kembali, akan bekerja kembali, akan kembali ke habitatnya sebagai ular, yaitu memangsa dan menggigit manusia yang jahat kepadanya, yang bisanya sangat luar biasa sakitnya. Itulah puasanya ular yang tidak mampu merubah perilaku keularannya. Yang kedua, puasa ayam betina. Ayam betina yang setelah dia bertelur, maka dia akan mengeram beberapa hari. Setelah itu lahirlah, atau setelah menetas, lahirlah anak ayam, generasi baru dari ayam. Setelah ayam puasa, maka dia akan kembali mencari kehidupannya, beraktivitas kembali, yaitu mencari makan di mana saja yang dia mampu mendapatkannya, tanpa dia memperhatikan apakah itu makanan halal atau haram, makanan yang taib atau makanan yang tidak baik. Ayam tidak peduli. Bahkan ayam di mana saja dia mau, dia melampiaskan nafsu kebinatangannya. Itulah contoh puasanya ayam. Yang ketiga adalah puasanya ulat. Ulat berpuasa selama 12 hari. Setelah itu dia akan menjadi kepompong. Dan setelah dia menjadi kepompong, dia akan menjadi kupu-kupu yang siap terbang dan indah bentuknya. Puasa dan setelah puasa kita ibaratkan sebagai ulat dan kepompong. Puasa adalah masa kita untuk berdiam diri dengan memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai menjalankan ibadah puasa, kita akan menjadi manusia yang fitri, manusia yang bersih dari dosa, sebagaimana hadis Nabi, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa yang diibaratkan seekor ulat tadi adalah sudah mampu mentransformasikan dirinya secara fisik dan secara mental. Sebelum melakukan puasa dan meditasi, seekor ulat adalah seekor binatang yang menjijikkan sekaligus menakutkan. Bahkan semua orang ingin membunuhnya. Tidak semua orang suka melihat bahkan memegang ulat. Ulat memiliki bentuk yang menakutkan bagi sebagian orang. Tetapi setelah selesai meditasi puasa, maka seekor ulat akan berubah, mentransformasikan dirinya menjadi seekor kupu-kupu yang indah dipandang. Baik makanannya dan tindakannya pun jauh berbeda dengan ketika dia seperti ulat. Jika sebelumnya dia makanannya adalah daun yang masih kasar, pada saat sudah menjadi kupu-kupu, seekor ulat menjadi makanannya bunga dan madu yang nikmat. Kupu-kupu sangat indah dipandang. Semua orang suka kepadanya, dan ia pun tidak lagi berjalan merambat pada pohon, tetapi dia bisa terbang dengan indahnya kemana dia suka, melampaui habitat keulatannya. Itulah puasanya ulat, mampu mentransformasi diri ke tingkat yang merayap kepada ke tingkat yang bisa terbang kemana-mana. Insan yang telah berpuasa harusnya mampu mentransformasi dirinya menjadi insan yang muttaqin, menjadi insan kamil, sosoknya manusia, tetapi perilakunya adalah perilaku malaikat yang penuh dengan ketaatan, kepatuhan hanya kepada Allah, penuh dengan indah tingkah lakunya,
dan penuh kepedulian kepada sesama. Kepedulian kepada sesama ini telah kita latihkan selama bulan Ramadan dengan kita berzakat, berinfak, dan bersedekah. Berzakat, berinfak, dan bersedekah itu adalah cara Allah untuk mendistribusikan harta rezeki yang ada pada sekelompok orang agar tidak berputar pada hanya sekelompok orang saja. Karena itu Allah berfirman, kaila yakuna dulatam bainal aghniyai minkum, agar harta kekayaan itu tidak berputar hanya di kalangan orang-orang kaya saja di antara mereka. Al-Hasyr ayat 7. Sekarang mari kita coba bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah puasa yang telah kita lakukan telah mampu mentransformasi diri kita menjadi insan yang takwa, insan yang peduli, insan yang taat patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang akan bisa menjawab dan mengidentifikasi diri kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan nilai-nilai puasa yang sudah kita latihkan. Semoga dapat mengantarkan diri kita menjadi manusia yang bertransformasi dari yang tidak baik kepada yang lebih baik, daripada yang belum kuat iman kepada yang beriman, daripada yang belum muttaqin kepada yang lebih muttaqin. Demikian, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.